Hai guys, selamat datang di channel Animanga Studio. Di video sebelumnya, kita diperlihatkan dengan tantangan duel Ares kepada Rudeus. Di video kali ini, gua akan menceritakan hasil duel Ares dan Rudeus serta fakta mengenai Orsted. Namun sebelum kita mulai, gua mau ngingetin untuk subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru. Oke, tanpa banyak bacot, langsung saja kita menuju lanjutan ceritanya. Saat ini, Rudeus sedang berdiri menghadapi Ares di dekat tembok luar kota Sihir Syariah. Tak seorang pun menonton duel ini, kecuali Ghislaine yang berdiri di dekat mereka. Ares berdiri diam sembari mengacungkan pedangnya pada Rudeus. Terlihat tangan Ares gemetaran. Rudeus malah tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Apakah mereka benar-benar harus bertarung? Sejujurnya, kalah pun Rudeus tidak keberatan. Karena jika Rudeus kalah, maka ia harus mencintai Ares seperti kedua istrinya. Bagi Rudeus, cinta sebenarnya tidak bisa dibanding-bandingkan. Sylvie ya Sylvie, Roxy ya Roxy, dan Ares ya Ares. Rudeus mencintai mereka semua. Namun, jika Rudeus kalah dengan sengaja, bukankah itu sama saja dengan merendahkan martabat Ares sebagai Raja Pedang? Sebaiknya, Rudeus menunjukkan kapasitasnya sebagai pria yang pantas memperistri seorang Raja Pedang. Rudeus tidak boleh meremehkan duel ini. Magic Armor sekarang rusak. Rudeus tidak dapat memakainya. Kalau soal pertarungan jarak dekat, Rudeus pikir Ares lah yang terkuat. Sementara itu Ghislaine bilang, "Rudeus, ada apa? Seperti yang selalu kau lakukan dulu. Kuharap kau tidak bertindak kasar pada Ares sama. Dia masih sama seperti Ares yang kau kenal dulu." Saat Rudeus melihat Ares, dia sedang menunggu Rudeus bersiap. Lagi-lagi, dia pasang pose andalannya dengan membuka kaki, bersedekap, dan mendongakkan dagunya. Selama 5 tahun terakhir, Rudeus kira Ares sudah banyak berubah. Ghislaine berteriak, "Siap, mulai!" Setelah Ghislaine mengucapkan aba-abanya, tak seorang pun dari mereka berdua bergerak. Namun akhirnya, Ares lah yang bergerak perlahan terlebih dahulu. Dia menghunuskan pedang dari sarung di pinggangnya, kemudian berjalan sempoyongan ke arah Rudeus. Sesaat kemudian, Ares tiba di depan Rudeus. Matanya tajam menatap lurus ke arah Rudeus. Lalu dia mengangkat pedangnya. Ares bilang, "Apa? Kenapa kau tidak bertarung?" Rudeus membalas, "Ares, kalau kekalahanmu membuatmu harus pergi, maka lebih baik kubiarkan kau menang." Ares langsung cemberut, mulutnya pun manyun. "Lagi pula, aku belum sempat mengatakan ini. Ketahuilah bahwa aku masih mencintaimu." Mendengar itu, Ares pun mengayunkan pedangnya. Rudeus secara refleks menutup mata dan tubuhnya menegang. Tapi yang mengenainya bukanlah mata pedang, melainkan gagang pedangnya. Dengan lembut, Ares mengetukkan gagang pedangnya pada dahi Rudeus. Saat Rudeus buka kembali matanya, wajah Ares berada tepat di hadapannya. Ares bilang, "Aku tidak bisa memasak seperti Sylvie dan pintar seperti Roxy. Aku tidak semanis mereka berdua." Rudeus membalas, "Tidak apa-apa, tapi kau keren dan cantik, Ares." Mendengar itu, Ares menyarungkan kembali pedangnya. Kemudian dia memeluk Rudeus dengan begitu erat. Aroma tubuh Ares tercium jelas dari tetesan-tetesan keringatnya. Rudeus pun membalas pelukannya, lalu ia dekap erat tubuhnya. "Kalau begitu, duel ini kamu yang menang ya?" "Ya, tapi kalau Rudeus benar-benar ingin menolakku, maka aku tidak keberatan mengalah loh." Suara Ares gemetaran. Rudeus pun bilang, "Kau tidak perlu mengalah dariku. Kalau Ares tidak keberatan, maukah kau?" Rudeus sempat berhenti dan mengambil napas dalam-dalam. "Maukah kau menikah denganku?" Mendengar itu, Ares membuka matanya lebar-lebar dan berteriak, Baiklah. Aku akan menikah denganmu." Setelah menjawab pertanyaan Rudeus, Ares begitu malu dan segera memalingkan wajahnya. Singkat cerita, Rudeus dan Ares pun resmi menikah. Di malam harinya, saat makan malam, Rudeus mengumumkan bahwa Ares telah menjadi istrinya pada anggota keluarga lainnya. Berbeda dengan saat Rudeus membawa Roxy, tak seorang pun menyatakan komplain. Mungkin karena Rudeus telah membicarakan ini sebelumnya pada mereka. Norn tidak mencela Rudeus, sedangkan Roxy dan Sylvie telah memberikan restunya. "Ares, ayo kita bertiga sama-sama berusaha yang terbaik. Ayo kita buat beberapa peraturan yang akan kita patuhi bersama." Ares gugup gemetar di hadapan mereka berdua. Kalau begitu, mohon bantuannya." Di belakang Rudeus ada Lilia, dua adiknya, Zenith dan Ghislaine. Setelah Ares pergi, Zenith mulai memukuli kepala Rudeus. Biasanya, Lilia akan mengucapkan, "Nyonya, tolong maafkan dia." Namun kali ini, dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Zenith adalah pengikut setia agama milis. Mungkin dia masih mentolerir jika Rudeus menikah 2 kali. Tapi untuk yang ketiga, ya setidaknya dia pasti merasa kesal. "Oh,
sakit ibu, tolong hentikan. Aku janji tidak akan menikah lagi. Oni-chan juga mengatakan hal yang sama saat terakhir kali menikahi Roxiane. Sekarang mungkin Oni-chan bisa mengatakan itu. Namun tak seorang pun bisa menjamin bahwa suatu hari nanti Oni-chan tidak nikah lagi. Kalau terus-terusan begini, baju kotor yang harus kucuci semakin banyak. Nisan. Oh, ada apa Norn? Ya, sebagai pengikut ajaran milis, aku kecewa dengan apa yang Nisan lakukan ini. Tapi, aku juga memahami cinta Aris pada Nisan. Jadi aku tidak akan banyak protes kali ini. Meskipun Nisan tidak begitu mencintai Aris, kumohon, perlakukan dia dengan baik sebagai istri ketigamu. Itu saja yang ingin kusampaikan. Jangan khawatir Norn, aku sungguh-sungguh mencintainya. Kemudian Ghislaine menyela, Rudeus, Ghislaine-san, bisakah kupercayakan Aris sama padamu? Ya, aku bersumpah pada Tuhan untuk menjaganya. Kau sudah besar rupanya. Tatapan mata itu aku pernah melihatnya ketika Paul membulatkan tekadnya untuk menikahi Zenith. Ghislaine, apa rencanamu selanjutnya? Apakah kau akan tetap tinggal di sini? Tidak. Setelah kupercayakan Aris sama padamu, maka pekerjaanku di sini selesai. Aku berencana kembali ke kerajaan Asura. Singkat cerita, Ghislaine akan mencari orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian Sauros sama dan akan ia bunuh satu persatu. Rudeus mencoba membantu dengan memberikan informasi bahwa Dewa Air dan Kaisar Utara juga disewa oleh kerajaan Asura. Menurutnya, mungkin mereka berdua berpotensi akan menjadi musuh Ghislaine. Mengetahui bahwa Ghislaine tak akan sanggup melawan mereka, Rudeus menyarankan Ghislaine agar bersekutu dengan seseorang yang akan merebut tahta kerajaan Asura. Orang itu bernama Aril Anemoi Asura, seorang putri kerajaan Asura. Setelah membantu Aril merebut tahta, maka Ghislaine akan mendapatkan perlindungan politik atas segala jenis pelanggaran, termasuk membunuh para petinggi kerajaan. Melihat Rudeus dan Ghislaine asyik mengobrol, tiba-tiba Norn menyela, Nisan, begitu santai mengobrol dengan Tuan Raja Pedang. Jangan-jangan kalian... Mendengar perkataan Norn, Ghislaine tiba-tiba tertawa. Rudeus jauh lebih kuat dariku, bahkan Dewa Naga sudah mengakui kemampuannya. Benarkah? Norn sepertinya terkesan saat mendengar perkataan Ghislaine. Ya, mungkin itu membuat citra Rudeus semakin baik di mata Norn. Rudeus harus berterima kasih pada Ghislaine karena dia telah memuji Rudeus di depan adik-adiknya. Kemudian pada malam itu, Ghislaine pulang ke penginapan. Sementara itu, Rudeus melihat Sylvie, Roxy, dan Aris sedang asyik mengobrol sendiri. Rudeus penasaran apa yang sedang mereka bicarakan. Suasananya cukup tentram, dan Aris pun mendengarkan omongan mereka dengan seksama. Ya, Rudeus pikir harusnya semua akan baik-baik saja. Aris bukan lagi orang egois seperti dulu. Lantas Rudeus pun menuju ruang belajar. Ia membaca sembari mengajari Norn. Setelah Norn tertidur, Rudeus menulis pada buku hariannya. Saat Rudeus meninggalkan ruang belajar, keadaan rumah ini sudah sepi. Sepertinya konferensi ibu rumah tangga itu sudah selesai. Mereka menginap di kamar siapa malam ini? Atau mungkin ketiganya tidur di ruang keluarga? Ah, sepertinya tidak. Saat Rudeus hendak memasuki kamarnya, awalnya ia kira tidak ada seorang pun di sana. Namun tiba-tiba pintu kamar terbuka. Lalu ada seseorang yang bergegas menariknya masuk ke kamar. Rudeus hampir mengaktifkan sihir untuk membidik orang itu, tetapi seseorang itu langsung mendorong Rudeus hingga menempel ke dinding. Setelah tersadar apa yang terjadi, Rudeus bilang, "Oh, Aris? Ya, Arislah yang menyergapnya, dan dia sedang mengenakan gaun malamnya." Hei Rudeus, pipinya merah, wajahnya merona, nafasnya berat, dan dia terlihat marah. Kita sudah resmi menjadi suami istri kan? Oh iya, tapi bukankah sebaiknya kita mengadakan pesta pernikahan terlebih dahulu dan kita akan merayakannya dengan meriah? Aku tidak peduli hal-hal seperti itu. Aku bahkan sudah lupa caranya berdansa pada suatu pesta. Lagi pula, kalau sudah sah menjadi suami istri, maka tidak apa-apa kan melakukan itu. Sebelum Rudeus sadar apa yang Aris maksud, Aris telah melingkarkan lengannya pada pundak Rudeus, kemudian menciumnya dengan keras. Rasa sakit sampai menyebar ke seluruh tubuh Rudeus. Ia ingin menghindar, tapi tubuh Rudeus mentok di pintu. Aris pun memaksa melakukan itu sekali lagi. Kemudian, Aris meraih punggung Rudeus dan menariknya. Saat Rudeus tersadar, tiba-tiba ia sudah tertidur di ranjang. Aris, kalau mau melakukan ini ada jadwalnya. Aku sudah membicarakannya dan mereka mengizinkanku. Kemudian dengan napas Aris yang masih ngos-ngosan dan Rudeus yang terkulai tak berdaya, mereka melakukan adegan itu malam ini. Keesokan harinya, kicauan burung pipit membangunkan Rudeus. Ia menghela nafas lega. Kemudian ia ingat-ingat lagi apa yang terjadi semalam. Setelah itu, Rudeus memeluk Aris yang masih tertidur. Namun tak beberapa lama, Rudeus tersadar Aris telah menatap tajam dirinya. Ia mau melakukan adegan itu lagi pagi ini. Jangan kasar ya, ini kan sudah pagi. Lagian tadi malam kau sudah habis-habisan. Ya, Rudeus pun menjerit menghadapi gempuran Aris sekali lagi. Singkat cerita, Rudeus keluar kamar saat hari sudah siang. Sementara Aris sudah bangun
bangun duluan. Rudeus bangkit dari kasur sambil memijat pinggangnya yang sakit. Lalu ia berjalan menyusuri jendela. Matahari sudah naik cukup tinggi di langit. Di luar jendela, Rudeus melihat Aerys sedang berlatih pedang di halaman. Ketika melihat Rudeus, Aerys tersenyum nakal dan tampak bahagia. Setelah melakukan itu dan sekarang langsung berlatih pedang, wanita ini memang monster, pikir Rudeus. Sembari memikirkan itu, Rudeus pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelahnya, Rudeus menuju ke ruang bawah tanah untuk berdoa di kuil rahasia. Kemudian, Rudeus memasuki ruang keluarga. Di sana ia melihat Aisyah yang sedang menyapu. Namun dia langsung melompat ketika melihat kedatangan Rudeus. "Hei Oni-chan, selamat pagi. Kau dapat surat. Tidak jelas siapa pengirimnya." Ketika Rudeus melihat sepucuk surat itu, ia melihat lambang yang ia kenal. Itu adalah lambang Dewa Naga. Orsted lah yang mengirim surat ini. Singkat cerita, Rudeus pun membaca surat itu. Di sana tertulis bahwa Orsted meminta Rudeus agar menemuinya pada suatu gubuk yang terletak di pinggiran kota Sharia, dan Orsted minta agar Rudeus datang sendirian. Setelah membaca surat itu, Rudeus meminta Aisyah untuk menyiapkan makanan. Setelah Rudeus ambil makanannya, ia kembali ke kamar lalu berganti pakaian. Sebelum pergi, Rudeus berpamitan pada Zenith yang masih saja bermain bersama Beat, tanaman peliharaan Aisyah. "Ibu, aku pergi dulu." Zenith melambaikan tangannya seolah mengatakan, "Hati-hati di jalannya." Rudeus tidak pamitan pada Sylvie dan yang lainnya. Jika ia melakukannya, mungkin mereka akan bersikeras untuk ikut. Lagi pula tertulis jelas di surat tersebut bahwa Rudeus diminta pergi sendirian. Rudeus terus berjalan ke pinggiran kota sihir Sharia, menjauh dari pusat kota. Singkatnya, saat tiba pada gubuk yang dimaksud, ia lihat ada aura aneh yang menyelimutinya. Sekali lihat saja, Rudeus sudah tahu bahwa ada orang mengerikan yang berada di dalam sana. Ia menarik nafas dalam-dalam dan bilang, "Aku telah tiba. Bolehkah aku masuk?" "Oh, cepat juga. Mengapa kamu meminta izin? Bukankah kau sudah tahu aku berada di dalam?" "Ya, maafkan aku." Ketika Rudeus membuka pintu dan masuk, Orsted benar-benar berada di sana. Dia duduk pada suatu kursi sembari menatap Rudeus dengan tatapan yang cukup mengerikan. Rudeus menutup pintu, kemudian ia dekati Orsted secepat mungkin. Sembari berdiri di depan kursinya, Rudeus pasang pose siaga. "Tadinya kupikir kau akan membawa banyak teman, tapi ternyata kau hanya datang berdua ya?" "Tidak, aku hanya datang sendirian." Berdua? "Aerys Greyrod, masuklah jika kau mau." Saat Orsted berteriak, seseorang dengan keras membuka pintu. Itu adalah Aerys. Dia menggebrak pintu sembari menghunuskan pedangnya. "Orsted, jika kau apa-apakan Rudeus, maka aku tidak akan segan membunuhmu." "Aku tidak punya niatan seperti itu." Mendengar itu, Aerys tampak mengalah. Kemudian dia menjauh di sudut ruangan sembari bersedekap di sana. Rudeus masih terkejut dengan kemunculan Aerys yang tiba-tiba. Orsted kembali bilang, "Sedang apa kau, Rudeus Greyrod? Duduklah. Mari kita bicara." "Ah ya, maafkan aku. Mengenai Aerys, aku sudah tahu. Sepertinya dia membuntutimu tanpa kau sadari." "Ah ya, aku baru saja ingin berkata begitu. Jadi sebelum memulai pertemuan ini, bisakah aku bicara sebentar pada Aerys?" "Aku tidak keberatan." Sambil duduk, Rudeus berbalik ke arah Aerys, lalu ia coba berkomunikasi dengannya. "Apa, Aerys? Kenapa kau kemari?" "Karena Rudeus berpakaian rapi, jadi aku penasaran kau akan pergi kemana. Kau sudah mengerti bahwa sekarang aku dan Orsted telah bekerja sama, kan?" "Aku mengerti, tapi tak seorang pun tahu apa yang sedang direncanakan oleh orang seperti itu. Mungkin saja dia menipumu, Rudeus. Kalau aku tertipu, maka kita akan melawannya sekali lagi, Aerys. Aku mengandalkanmu." "Cuy, baiklah, aku mengerti." Setelah memahami perkataan Rudeus, Aerys menyarungkan pedangnya, kemudian dia duduk di sebelah Rudeus. "Aku minta maaf sebesar-besarnya. Mungkin Aerys tidak bisa mempercayaimu dengan mudah karena kutukanmu." Dari mana kau tahu tentang kutukanku?" "Hitogami. Dia pernah bilang bahwa kau memiliki suatu kutukan yang menyebabkan orang lain membencimu." "Begitu ya?" Orsted menumpukan dagu pada kedua tangannya. Kemudian dia sedikit melirik ke atas. Nampaknya ia sedang berpikir. Setelah itu, Orsted bilang bahwa ia akan menunaikan janjinya pada Rudeus. Mereka mengobrol cukup panjang. Orsted bilang bahwa untuk menjaga keluarganya, Rudeus hanya perlu memanggil seekor hewan magis penjaga yang memiliki takdir kuat. Kemudian suruh dia melindungi keluarganya. Orsted akan membuatkan lingkaran sihir pemanggilan, dan Rudeus diminta mengalirkan mana pada lingkaran itu. Dari informasi Orsted, Hitogami tidak dapat memanipulasi makhluk selain manusia, dan juga dia tidak bisa memanipulasi sejumlah orang secara bersamaan. Kemudian, Orsted menjelaskan bahwa ada 4 kutukan yang terdapat padanya. Pertama, ia dijauhi oleh semua makhluk hidup di sekitarnya, kecuali beberapa orang seperti Rudeus dan Nanahoshi, serta makhluk yang memiliki darah ras naga kuno. Ketika Orsted bertanya mengenai identitas Rudeus, Orsted pun akhirnya tahu bahwa Rudeus adalah makhluk reinkarnasi. Kutukan kedua
kedua mengenai tidak mampunya Hitogami melihatnya, sebenarnya itu bukanlah karena kutukan, melainkan suatu teknik rahasia yang berhasil ditemukan oleh Dewa Naga generasi pertama. Setelah bertarung melawan Dewa Manusia, dengan teknik itu, seseorang bisa melihat jalan takdir dan juga menyalahi hukum dunia ini. Hitogami bisa meramal nasib seseorang dan mempermainkannya, namun dia tidak akan bisa melakukan hal itu pada mereka yang mampu menyalahi hukum dunia ini. Intinya, teknik ini memungkinkan seseorang untuk melihat takdir yang seharusnya terjadi pada seseorang. Jadi, Orsted bisa melihat masa lalu, sedangkan Hitogami bisa melihat masa depan. Rudeus bilang, "Maukah kau mengajariku teknik itu?" "Jangan, lebih baik kau tidak mempelajarinya." Orsted kembali menjelaskan bahwa teknik ini ada efek sampingnya, yaitu kecepatan pemulihan manamu akan jauh melambat. Misal kau memerlukan waktu selama 10 hari untuk memulihkan manamu, maka teknik ini akan memperlambatnya 1000 kali lipat. Itu artinya 10.000 hari setelahnya, atau kira-kira 30 tahun. Itu sekaligus menjawab tentang kutukan ketiga. Alasan mengapa Orsted tidak bisa bertarung habis-habisan adalah karena mana Orsted tidak 100%. Ia harus menggunakan mananya dengan bijak. Orsted telah menggunakan mana yang cukup besar saat bertarung dengan Rudeus, sehingga untuk sementara waktu, Orsted tidak bisa bertarung dengan serius. Untuk itu, ia memohon bantuan Rudeus sebagai perpanjangan tangannya. Rudeus pun menjawab, "Ya, aku akan berusaha sebaik mungkin." Lalu, mengapa Orsted Sun begitu ingin membunuh Hitogami? Mendengar pertanyaan itu, Orsted berpikir sejenak. Kemudian dia menjelaskan bahwa Dewa Manusia telah membunuh ayahnya. Di sini, rahasia Orsted mulai terkuak. Ia adalah generasi yang ke-100. Dengan kata lain, sudah 100 orang Dewa Naga sebelum dia yang berusaha mengalahkan Hitogami. Namun tak seorang pun berhasil. Orsted bilang, namun, semua Dewa Naga yang telah dikalahkan Hitogami bukanlah keturunan inti dari ras naga kuno. Orsted menatap Rudeus dengan mata yang tajam. "Maka, ayahku sebagai Dewa Naga pertama mengirimku ke masa depan dengan metode reinkarnasi." Tanpa acuh, Orsted mengungkap fakta yang mencengangkan itu. Rudeus bertanya, "Sejak kapan kau bereinkarnasi di dunia ini?" Orsted menjawab, "Ya, kira-kira 2000 tahun yang lalu." Meskipun dendam Orsted begitu besar, nampaknya itu tidak berhubungan langsung dengan perselisihan Dewa Naga generasi pertama dengan Hitogami. Masih banyak hal yang tidak Rudeus ketahui. Terlepas dari apapun motif Orsted, tekadnya membunuh Hitogami sudah tidak diragukan lagi. Rudeus kembali bertanya, yaitu mengenai ada pengaruh Laples pada kapasitas mana Rudeus. Sebelumnya, Rudeus menjelaskan segala hal yang ia tahu terkait Laples. Orsted pun membalas, "Baiklah, aku akan membicarakan Laples kepadamu." Dan Orsted pun mulai bercerita segala hal tentang Laples. Fakta yang mencengangkan adalah Laples adalah dulunya seorang Raja Naga. Julukannya adalah Raja Naga Iblis Laples. Rudeus tampak terkejut mendengar itu. Namun Orsted melanjutkan ceritanya. Laples berasal dari ras naga sama sepertinya. Raja Naga Iblis Laples adalah satu-satunya yang tersisa dari generasi pertama 5 prajurit naga legendaris. Mereka berlima adalah bawahan Dewa Naga yang akhirnya memberontak padanya. Laples berhasil lolos dari dunia naga yang telah hancur. Kemudian dia tiba ke dunia ini dengan mengemban suatu misi tertentu. Hingga akhirnya Laples menjadi Dewa Naga generasi kedua. Laples mempelajari cara untuk mengalahkan Dewa Manusia. Dia pun mengajarkan teknik-teknik yang telah dia temukan pada Dewa-Dewa Naga generasi selanjutnya. Laples juga bermaksud mengajarkan teknik itu pada Orsted. Namun, Laples memulai perang manusia iblis dan bertarung melawan Dewa Tempur. Laples bertarung sebagai perwakilan dari ras iblis. Fakta yang mencengangkan berikutnya adalah bahwa Dewa Tempur adalah bidaknya Hitogami. Pertarungan berlangsung sengit hingga menyebabkan jiwa Laples terbelah menjadi 2 bagian. Ketika jiwa Laples terbelah menjadi 2, hal yang sama juga terjadi pada ingatannya. Lantas, kedua jiwa yang terpisah itu menjadi Dewa Iblis yang membenci manusia dan Dewa Teknik yang berusaha menjadi orang terkuat di dunia. Rudeus makin terkejut. Ia akhirnya tahu bahwa Dewa Teknik yang berada di peringkat pertama kekuatan dunia itu adalah Laples. Pembicaraan ini kemudian menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama, Orsted sebagai putra generasi pertama Dewa Naga dikirim ke masa depan untuk mengalahkan Hitogami. Kedua, 5 prajurit Dewa Naga legendaris mengkhianati Dewa Naga generasi pertama yang tidak lain ayahnya Orsted. Nampaknya pengkhianatan itu disebabkan oleh campur tangan Hitogami. Lantas, Laples yang merupakan salah satu dari 5 prajurit itu pun tersadar bahwa ia tengah dikendalikan Hitogami. Kemudian dia kembali membela Dewa Naga. Ketiga, Dewa Naga generasi pertama meninggal. Dunia naga hancur, sementara Laples berhasil selamat. Keempat, Laples tahu bahwa suatu saat nanti akan muncul ras naga terkuat bernama Orsted. Dia ingin mengajarkan teknik
teknik-teknik itu dan mewariskannya pada dewa-dewa naga lainnya. Namun, Hitogami memanfaatkan Dewa Tempur untuk mengganggu rencananya. Dewa Tempur cukup kuat, sehingga jiwa Laplace pun terbelah menjadi dua ketika bertarung melawannya. Sebagai konsekuensinya, ingatan Laplace juga terbelah menjadi dua. Rudeus pikir itu merupakan salah satu cara Laplace untuk bertahan hidup. Sebenarnya, masih banyak tanda tanya pada cerita tersebut. Saat Rudeus lihat Ares, dia hanya pasang wajah cemberut dan tampak frustasi. Penjelasan Orsted berlanjut, salah satu belahan jiwa Laplace, yaitu Dewa Iblis, kehilangan kekuatannya sebagai ras naga. Setidaknya, dia masih ingat bahwa tugas utamanya di dunia ini adalah membunuh seseorang, yang tidak lain adalah dewa manusia. Namun karena memorinya juga terbelah, maka dia tidak bisa mengingat nama dewa manusia dengan benar. Yang dia ingat hanyalah setengah dari nama itu, yaitu manusia. Itulah kenapa Dewa Iblis Laplace begitu membenci manusia. Bahkan dia bertujuan membantai semua ras manusia. Dia hanya mewarisi setengah kemampuan Laplace, yaitu mananya. Itulah sebabnya kau selalu mendengar cerita bahwa Dewa Iblis Laplace tidak memiliki tauki. Di sisi lain, Dewa Teknik tidak memiliki mana. Namun dia ingat bahwa salah satu tugasnya di dunia ini adalah mempelajari berbagai macam teknik untuk diwariskan pada seseorang. Dia pun hanya mengingat setengah penggalan kata dari dewa manusia, yaitu dewa. Itulah kenapa dia selalu berusaha menjadi yang terkuat sampai melebihi dewa. Lalu dia bentuk kumpulan orang terkuat di dunia ini dan menamainya 7 kekuatan dunia. Karena begitu terobsesi dengan kekuatan, dia menempatkan dirinya sendiri di puncak kasta. Jadi, istilah 7 kekuatan dunia dibuat oleh Dewa Teknik sendiri. Rudeus heran mengapa Orsted begitu tahu tentang fakta-fakta ini. Padahal, ia baru datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu, dan Laplace sudah kehilangan ingatannya. Ketika ditanyai Rudeus, Orsted menjawab bahwa ia membaca kisah Laplace di reruntuhan ras naga kuno. Jadi, sebelum kehilangan ingatannya, Laplace sempat menuliskan kisah ini pada suatu media. Kisah Laplace cukup ironis. Dia ditipu oleh Hitogami, sampai akhirnya kehilangan ingatannya. Orsted kemudian beralih ke topik lainnya, mengenai metode reinkarnasi. Ayah Orsted berhasil menemukan metode tersebut. Ia bisa mengirimkan jiwa seseorang ke masa depan, lalu memasukkannya pada raga orang lain, sehingga jiwa itu bisa kembali hidup. Namun, bila jiwa dan tubuh tidak memiliki kecocokan, maka akan terjadi penolakan, dan kau tidak akan bisa dihidupkan kembali. Untuk itu, ayah Orsted mencoba menanamkan kekuatannya pada beberapa orang, dan ketika orang-orang itu punya anak, maka tubuh anak mereka akan mengalami sedikit perubahan. Dengan wadah reinkarnasi yang banyak, tentu saja memperkecil peluang penolakan reinkarnasi. Hingga akhirnya, setelah menanamkan kekuatan ras naga pada ratusan, bahkan ribuan orang dari berbagai generasi, reinkarnasi tersebut berhasil. Laplace juga masih mengetahui metode reinkarnasi tersebut. Ketika dikalahkan Perugius, dia tahu bahwa dirinya harus bangkit lagi suatu saat dengan metode reinkarnasi. Ia membagi kekuatannya pada beberapa wadah, seperti yang pernah dilakukan ayah Orsted, dan Rudeus lah salah satu wadahnya. Saat ini, perlahan-lahan muncullah orang-orang yang memiliki karakteristik mirip Laplace. Ketika Rudeus bertanya apakah dia adalah Laplace, Orsted menjawab bahwa Rudeus bukanlah Laplace. Namun pada suatu saat, Laplace yang sesungguhnya akan dibangkitkan kembali. Rudeus sedikit takut dengan fakta ini. Apakah berarti dia telah membunuh Rudeus Greyrat yang sebenarnya? Tetapi Orsted bilang, tenanglah, meskipun kau jugalah makhluk reinkarnasi. Sepengetahuanku, orang yang bernama Rudeus Greyrat itu tidak pernah ada. Rudeus Greyrat yang asli telah mati sesaat sebelum dilahirkan. Kemudian masuklah jiwamu pada bayi Rudeus Greyrat yang sudah tidak bernyawa. Ya, itu artinya mati sebelum lahir. Rudeus lega mendengar itu. Ternyata ia bukanlah sang pembunuh Rudeus yang asli. Nah, itulah rangkuman cerita volume 17 part yang pertama. Video berikutnya, gua akan sedikit melanjutkan perbincangan antara Orsted dan Rudeus, dan langkah yang akan Rudeus lakukan selanjutnya. Banyak cerita yang tidak dijelaskan di anime dan manganya loh. Maka dari itu kalau males baca web novelnya, pantengin terus channel ini dengan subscribe dan hidupkan notifikasinya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih guys.